Don't judge a book by its cover. Jangan menilai seseorang atau sesuatu itu berdasarkan apa yang kelihatan atau apa yang kita lihat. Ungkapan ini mungkin banyak yang teman-teman pernah dengar ya, terutama untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia sales, di dunia marketing, sebagai entrepreneur, sebagai penjual. Pasti sering ketemu dengan ungkapan-ungkapan seperti ini. Bahkan mungkin di antara teman-teman juga pernah alami peristiwa seperti di ungkapan tersebut. Seperti juga yang pernah saya alami, ini adalah kisah nyata saya, momentum di kisaran tahun 2005. Jadi kisaran 19 tahun yang lalu ya teman-teman. Waktu itu saya masih berstatus sebagai seorang salesman di sebuah dealer mobil otomotif ya, sebut saja mereknya Toyota ya, tepatnya di Auto 2000. Nah, kejadiannya tepatnya di hari Minggu, kira-kira jam 8 atau jam 9 malam gitu ya. Momentumnya di pameran otomotif. Waktu itu ada pameran otomotif di salah satu mall terbesar di Surabaya, di Tunjungan Plaza. Waktu itu ada pameran otomotif bersama yang diikuti oleh semua merek otomotif yang beroperasi di Surabaya, seperti Gias gitu ya, Auto Show ya. Jadi ada Toyota, ada Honda, ada Daihatsu, ada Mitsubishi, macam-macam. Semuanya ada pameran di situ. Nah, kebetulan saya sudah jaga di situ hampir 1 minggu full. Dan di hari Minggu itu saya jaga kira-kira dari pagi sampai malam. Dari kira-kira jam 10 mulai mall itu buka sampai malam. Waktu itu kira-kira jam 8, setengah 9. Nah, kejadiannya waktu itu setelah saya handle satu customer selesai, kemudian ada datang seorang teman senior saya ngajak pulang. Ayo Rus pulang, udah malam nih, kamu nggak capek sudah dari pagi gitu ya. Saya pikir juga benar juga sih, saya udah dari pagi di sini dan sudah seminggu saya jaga di situ. Ya udah Mas, oke, ayo saya tak kemas-kemas dulu ya, tungguin, saya bilang gitu sama teman saya ini. Kemudian si teman saya ini oke, tak tunggu di depan. Dia duduk di meja, di salah satu meja itu bersama dengan salesman lain dari cabang lain di stand pameran kami. Dan saya ke belakang untuk siap-siap kemas-kemas barang-barang saya untuk pulang gitu ya. Nah, pada saat saya kemas-kemas itu ada masuk 2 orang bapak-bapak dengan penampilan yang menurut saya cukup sederhana, bahkan sederhana banget ya. Yang satu pakai kemeja lengan pendek, celana jeans biru, pakai sepatu agak lebih rapi sedikit. Yang satunya lagi penampilannya nggak menjanjikan sama sekali, cuman pakai kaos oblong, celana jeans hitam, pakai sandalnya kalau nggak salah sandal jepit butut lah. Waktu itu dia masuk ke pameran, masuk ke stand kita gitu. Dia masuk lihat-lihat display. Waktu itu yang ada di stand kami, ingat saya ada 2 unit mobil Innova sama 1 unit Yaris kalau nggak salah waktu itu ya. Dia lihat yang Innova, tengok sana sini. Saya lihat kok salesman yang duduk di depan itu nggak ada yang nyamperin 2 orang ini. Saya biarkan sampai beberapa menit, ya kira-kira ada 2-3 menit kok nggak ada yang nyamperin. Akhirnya saya datengin lah 2 orang bapak-bapak ini. Saya sapa, saya ajak kenalan, saya tanya apa yang bisa saya bantu Pak. Lagi nyari mobil yang seperti apa gitu ya. Yang si bapak-bapak pakai kaos oblong ini tetap ngeliatin keliling, dia muterin mobil itu, sama yang pakai kemeja ini yang saya pepet untuk saya prospek, karena bayangan saya ini yang punya duit karena tampilannya agak lebih lumayan gitu. Nah, itu adalah awal dimana mitos ini dipatahkan oleh si bapak-bapak tadi. Mas, jangan ke saya nawarinya, ke bapak yang itu bos saya cuman supir aja. Kaget saya, ini cuman supirnya. Yang pakai kaos oblong itu ternyata bosnya, katanya dia. Oke, spontan saya langsung, oke Pak, terima kasih. Saya langsung datengin bapak-bapak yang ngelihat-lihat mobil tadi, yang pakai kaos oblong tadi. Nah, saya tanya, gimana Pak, apa ada yang bisa saya bantu? Iya Mas, lihat-lihat saja dulu gitu. Terus kok kelihatannya serius banget nih orang lihat-lihat ini. Akhirnya saya bukain lah pintu mobil itu, saya persilakan beliaunya masuk untuk bisa ngelihat interior di dalamnya. Nah, saya giring masuk ke dalam, begitu lihat interiornya dia makin
excited, makin tertarik dengan mobilnya waktu itu, dengan Innova waktu itu ya displaynya. Saya tanya lagi, cari mobil tak Pak? Saya tanya begitu ke Bapak. Iya, ini kebetulan mobil saya barusan dijual, ini saya lagi cari gantinya, ini bagus ya Innova ya. Terus ngobrol-ngobrol lah kita di dalam situ. Akhirnya dia nanya, berapa Mas ini harganya gitu loh. Waktu itu Innova G manual bensin, ingat saya waktu itu harganya masih di kisaran 180-an kalau tidak salah ya, 180 Pak. Terus ujuk-ujuk dia nanya begini, kalau 1 tahun angsurannya berapa ya? Wah, spontan otak saya sebagai seorang salesman bilang, oh ini prospek, ini hot prospek. Dia udah tanya hitungan ya. Langsung, Pak mohon izin, kalau Bapak berkenan saya hitungkan, Bapak tunggu di meja nego ya Pak, saya hitungkan sekarang. Oke. Wah, akhirnya beliau kita giring, kita ajak ke meja untuk negosiasi. Beliau duduk di situ, segera saya keluarkan alat tulis sama kalkulator, saya hitungkan di situ. Saya hitungkan pelan-pelan sambil ngobrol tipis-tipis sama beliau berdua ini ya. Kemudian dapat hitungan kira-kira, saya tanya, Pak DP-nya berapa? Dia bilang kira-kira waktu itu ingat saya 70 jutaan kalau tidak salah. 70 juta Mas. Saya kira-kira DP-nya 70 juta, tolong hitungin kalau setahun berapa. Ketemu hitungan saya, waktu itu saya sodorkan ke beliau, ini Pak hitungannya untuk 1 tahun angsurannya ketemu 12 juta sekian gitu. Nah, si bapaknya begitu ngelihat angka itu spontan dia jawab, oh mahal ya Mas Ian ya, berarti nih kalau masih 12 juta. Saya sebagai seorang salesman langsung berpikir ini buying signal gitu, orang ini serius beli. Kenapa? Karena begitu kita sodorkan angka, begitu kita kasih solusi ke customer, kalau dia memang benar-benar customer mau beli, biasanya akan timbul yang namanya keberatan, dan itu langsung kelihatan. Dia ngomong, ini mahal Mas, ini berat Mas kalau sekian. Saya tawarkan, Pak mohon izin, kalau di angka sekian kira-kira Bapak masih keberatan, kira-kira berapa keinginan Bapak untuk angka angsurannya di angka berapa? Dia jawab, ya kira-kira antara 6 atau 7 juta mungkin masih oke lah. Kemudian sudah enak nih negonya nih, tinggal kita giring aja. Mohon izin Pak, saya hitungkan ya Pak, kalau untuk 2 tahun atau 3 tahun berapa ketemunya, sesuai mungkin biar sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Oke, silakan. Nah, saya hitungkan untuk 2 tahun dulu, saya hitungkan. Saya nggak langsung hitung 2 tahun 3 tahun, memang sengaja ya untuk ngelihat seberapa serius ini customer gitu ya. Setelah ketemu angkanya, saya hitungan 2 tahun, saya sodorkan ke beliau, Pak ini angkanya kalau 2 tahun ketemu angsurannya kira-kira 7.200.000 waktu itu. Ingat saya 7.200.000-an Pak. Spontan si bapak ini yang pakai kaos oblong tadi, wah ya ini masuk ini, kalau sekian sih masih oke lah, saya masih mau lah kalau sekian gitu. Waktu itu langsung terlintas di pikiran saya, segera keluarkan pesanan kendaraan, surat pesanan kendaraan. Ketika kita membaca buying signal sudah sedemikian jelas, sebagai salesman, sebagai seorang penjual, segera eksekusi targetmu, segera habisi targetmu. Jangan buang waktu, karena sepersekian detik kamu salah, itu bisa hilang. Tanpa berpikir panjang, langsung saya keluarkan form SPK dari tas sama alat tulis. Saya tembak beliaunya, Pak mohon izin kalau memang Bapak berkenan, saya bantu untuk form pesanannya ya Pak. Nah, langsung si bapaknya, oke enggak apa-apa, tolong dibuatin form pesanannya. Kemudian saya minta ID-nya, KTP-nya dan segala macamnya. Dia kasih KTP dan dia kasih kartu nama. Dan benar ternyata teman-teman, si bapak yang penampilannya yang di awal tadi nggak ada yang respon, teman-teman saya yang mungkin meremehkan karena tampilannya sederhana banget, nggak kelihatan kalau orang punya duit, ternyata adalah seorang notaris teman-teman. Dan ternyata dia adalah notaris senior, salah satu notaris senior di Surabaya, orang Batak nih, orang Batak, salah satu marganya Panjaitan gitu ya. Nah, saya lihat, notaris, Bapak notaris? Iya saya notaris Mas. Saya buatkan surat pesanan dan segala macam bla bla bla. Dia pilih warna hitam. Kemudian saya todong untuk tanda jadinya, Pak mohon dibantu untuk pesanannya, mau saya tulis berapa tanda jadinya. Dia tanya, berapa Mas tanda jadinya normal berapa? Kalau untuk Innova waktu itu 15 juta teman-teman.
Saya todong 15 juta, dia ngomong, waduh kalau 15 juta saya nggak bawa, nggak mungkin saya jalan-jalan bawa uang 15 juta. Kalau 2 juta, 3 juta sih oke, saya ada. Ya sudah Pak, jangan pernah melewatkan kesempatan untuk segera closing customer. Langsung saya ambil, oke Pak, enggak apa-apa Bapak adanya berapa, saya tulis dulu. Terus kira-kira saya bisa ambil kapan untuk kekurangannya? Dia persilakan, besok ambilin di kantor saya. Ini saya ada 3 juta dulu, kamu tulis, kamu buatkan pesanannya, besok sisanya kamu ambil di kantor saya. Wah, itu adalah momen-momen yang luar biasa teman-teman, dimana kita bisa closing satu customer ya di pameran langsung waktu itu. Jadi istilahnya kalau di tinju itu one punch killing gitu ya. Dan teman-teman saya yang di depan tadi yang tadinya nggak ngerespon sama orang ini, 2 orang ini, wah mereka kaget bukan main ketika saya keluarkan surat pesanan kendaraan, closing dan nerima duit dari customer. Karena memang susah sekali untuk dapat momen-momen kita bisa langsung closing customer di tempat itu ya pada saat pameran. Biasanya kalau kita closing pun itu setelah ketemu di pameran, baru kita follow up berapa kali baru terjadi closing. Nah ini enggak gitu, ini kejadiannya adalah dia datang di pameran, kita proses dan segala macam, kita nego, saat itu juga terjadi closing. Ini suatu momen-momen yang buat saya itu luar biasa, dan mungkin buat sebagian besar salesman juga seperti itu gitu loh. Nah pelajarannya yang kita bisa ambil dari momen ini adalah jangan pernah kita meremehkan customer siapapun dia yang datang ke kita atau yang kita temui hanya berdasarkan penampilan yang kita lihat. Boleh jadi penampilannya yang nggak seberapa itu menyembunyikan sesuatu di belakangnya. Boleh jadi penampilannya sederhana padahal dia adalah orang kaya. Karena menurut sepengetahuan saya selama di dunia marketing itu, orang yang beneran kaya mereka tidak akan menampilkan kekayaannya gitu loh. Justru orang yang pura-pura terlihat kaya biasanya tidak kaya. Nah itu pelajaran yang saya ambil dari peristiwa itu. Akhirnya terjadi closing, kita proses semuanya dan unit kita kirim ke tempat beliau. Jadi begitu teman-teman, don't judge the book by its cover. Ya, selami lebih dalam siapa customer Anda, kenali lebih dalam customer Anda. Jangan cepat mengambil keputusan berdasarkan apa yang Anda lihat. Lihat dulu detailnya seperti apa, siapa dia, dan jangan sia-siakan kesempatan ketika buying sinyal sudah kelihatan, segera eksekusi target Anda. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.